Ya, siang ini saya nyemah ke kediaman Kang Kakak Suminta. Beliau adalah Sekjen KIPP, kemudian juga senior saya di berbagai komunitas, termasuk di sekolah SMA di Pemanukan, dan kita akan mendiskusikan paling tidak 4 hal. Yang pertama, tentu saja kita akan sedikit berdiskusi dengan Pak Kakak ini soal bagaimana pemilu kita di 2024 itu dan persiapan banyak hal tentu termasuk penyelenggaranya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan harapan Pak Kakak untuk anak-anak muda, terutama ketika kita Indonesia ini adalah negara yang memiliki anak muda terbanyak di dunia, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan soal yang sangat penting, bagaimana algoritma menguasai dunia, termasuk juga pentingnya bagi persiapan anak-anak muda. Dan yang terakhir, tentu saja harapan Pak Kakak terhadap tanah kelahirannya, Subang ini. Jadi kami sama-sama orang Subang. Saksikan 4 hal itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kang. Waalaikumsalam, Rampes. Iya, Baraya Nyemah, pada kesempatan siang ini saya berada di kawasan yang depannya perkebunan. Ini namanya kampung apa, Kang? Ini sebutnya Kampung Caringin, tapi orang lebih mengenal sebagai kawasan Moreli. Kawasan Moreli, ya. Oke. Dan Akang tinggal di sini. Dan saya tinggal di sini, mungkin rumah paling ujung awalnya. Oh, rumah di sini. paling ujung. Karena ini bagian rumah tanah adat yang berhubungan dengan tanah Moreli. Tanah Moreli. Jadi seberang sana itu langsung tanah Moreli. Ada batas sebenarnya, tapi, dan kemudian berhimpit. Oke. Baraya muda, Baraya Nyemah, Kang Kakak Suminta ini lahir sebetulnya di berdekat-dekatan dengan saya. Saya lahir di Jalitri, Kang Kakak ternyata lahir di Wesel. Jadi Wesel itu adalah arus utama, jalan utama kalau kampung tempat saya lahir itu kampung, Kang. Iya. Dan kemudian beliau langsung di usia 1 tahun ke Pusaka Negara pada saat itu. Karangsinom. Kemudian ke Karangsinom dulu. Karangsinom Indramayu, lalu kemudian ke Pusaka. Balik lagi ke Pusaka, usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Dan kemudian SMP sebagian di Pemanukan, sebagian di Indramayu. Di Losarang itu. SMA langsung di SMA Losarang, dan lebih banyak berkiprah di Subang akhirnya. Di Subang akhirnya. Dan di Subang sebagaimana kita pahami, beliau adalah Ketua KPU Subang. Mantan Ketua KPU 2008-2013. 2008 sampai 2013 dan pernah menjadi Panwas tahun 1998 sampai dengan 2000. Nah, sekarang posisi beliau sebagaimana kita pahami, ada yang seringkali pers menyebut sebagai presidium KIPP, tapi lebih menyebut juga sekjen. Sekjen, karena itu adalah eksekutif tertinggi di pemantau pemilu tertua di Indonesia, dan saya bergabung sejak 1996. Sejak didirikan oleh almarhum banyak sekali sebenarnya. Pertama adalah yang paling dikenal Mulyana Wekusuma. Padahal ketua pertamanya itu adalah GM Gunawan Muhammad. Dan Mulyana Wekusuma adalah sekjen pada saat itu. Karena kondisi politik Gunawan Muhammad mengundurkan diri, maka ada sebuah pernyataan sebagai lembaga. Statutanya Gunawan tetap menjadi ketua tetapi demisioner, dan eksekutif tertingginya adalah sekjen. Makanya pilihan KIPP kok tidak ada ketuanya itu lebih karena itu. Karena penghargaan terhadap GM ketua sekaligus demisioner. Dan tidak sampai hari ini tidak pernah berganti. Yang berganti adalah sekjennya. Ini adalah sekjen, ternyata luar biasa. Pak Sekjen ini orang kampung kami, lahir sama-sama di satu desa sekarang namanya Desa Mulesari, dulu Desa Pemanukan Udik. Kang, sebagai tentu saja Sekjen KIPP, kemudian berkhidmat di dari mulai di KPU Subang, Bawaslu juga sebelumnya, melihat kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, tidak ada revisi Undang-Undang Nomor 7 2017. Kemudian sudah dipastikan bulan adanya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden, kemudian juga pilkada di bulan apa? Pilkada itu secara undang-undang itu kan di November. November. Karena sudah disebutkan undang-undang. Sementara untuk pemilu presiden, kemudian pemilu nasional dan DPRD itu
tidak disebutkan, hanya diserahkan kepada KPU, sehingga KPU bisa menentukan apakah akan bulan April atau lebih maju, misalnya Februari atau Maret. Jadi penentuan Februari kemarin masih belum fix ya? Itu baru kesepakatan di rapat dengar pendapat. Nanti akan difikirkan. Nah, menurut Kang Kakak, kira-kira apa yang harus disiapkan tentu saja oleh KPU, kemudian oleh Bawaslu, dan tentu saja oleh para pihak yang kemudian terlibat di penyelenggaraan pemilu, kan? Ya, pertama bahwa ini adalah kondisi yang sulit yang bisa diterima oleh semua pihak sebenarnya. Baik penyelenggara maupun masyarakat, terutama dalam konstelasi politik terkait dengan regulasi pemilu. Karena regulasi pemilu itu sedang berjalan menuju kodifikasi undang-undang pemilu. Nah, pertanyaannya, mengapa dihentikan kodifikasi ini? Kodifikasi dalam arti menyatukan seluruh undang-undang, termasuk pemilihan atau pemilu kepala daerah. Itu disatukan dalam kodifikasi. Kemudian sebenarnya bisa juga disatukan lagi kodifikasi partai politik. Tetapi dihentikan, sehingga ada dua hal yang menjadi anggaplah bahasan itu. Pertama, apa sih original intent dari pemerintah dan Komisi 2 terhadap ini? Kedua adalah apa konsekuensi, pertanyaan Kang Otto tadi, konsekuensinya seperti apa? Saya harus mengatakan sangat berat konsekuensinya untuk bangsa Indonesia. Artinya ini adalah pil pahit yang harus ditelan, tetapi kita belum tahu apakah pil pahit ini merupakan obat atau merupakan bukan obat. Ini yang belum kita dapat sebelum ada penjelasan dari pemerintah dan Komisi 2, dalam hal ini DPR, tentang original intent penghentian ini. Kalau kita bisa menebak-nebak ya, kira-kira apa sih alasan original intent dari pemerintah dengan Komisi 2 kok tiba-tiba menghentikan ikhtiar untuk kodifikasi, dan tentu dampaknya? Ya, pertama ini adalah konsekuensi dari adanya kekuatan politik yang hampir tidak ada oposisi. Sehingga tidak ada alternatif lain, dan ini dalam banyak hal juga bahaya sebenarnya. Artinya ini harus merupakan warning kepada pemerintah dan DPR bahwa pada saat tidak ada kelompok lain yang bisa memberikan semacam oposisi, second opinion, maka ini menjadi problem. Sehingga apa yang dilihat oleh pemerintah dan koalisinya itu dianggap benar. Nah, ini berkonsekuensi kepada regulasi yang tidak diubah. Nah, regulasi yang tidak diubah, paham kita juga bahwa ada kekhawatiran terjadinya pembahasan yang mungkin akan menimbulkan semacam kegaduhan. Jadi ini adalah menghindari kegaduhan. Tapi di sisi lain, regulasi ini memang harus berubah. Misalnya dalam pemilihan itu ada majelis untuk penyelesaian hasil pemilihan, dan itu belum dibentuk, dan undang-undang belum memberikan itu. Kedua, secara teknis misalnya, soal sistem digital di penyelenggara pemilu. Kemudian banyak soal lain yang sebenarnya harus disinkronisasi melalui kodifikasi. Tapi begitu dihentikan, artinya kita menghindari kegaduhan yang memungkinkan munculnya kerumitan. Jadi menghindari kegaduhan, tapi mungkin adalah kerumitan yang akan muncul. Gitu, Kang Otto. Tadi ada fokus yang ini, nomor satu itu ada, akhirnya kita kemudian tidak membahas lebih detail tentang hadirnya atau perlunya majelis penyelesaian hasil pemilu. Pemilihan. Padahal kemudian itu adalah amanah dari Undang-Undang 10. Undang-Undang 10 yang memang 10 bulan sebelum penyelenggaraan itu harus diselesaikan. Apa dampak terbesarnya kalau tiba-tiba itu tidak dibahas itu? Satu soal itu akan berdampak pada kepastian hukum. Kemudian kesiapan lembaga penyelenggara, siapa yang akan ditugasi. Kemudian ini juga akan berkonsekuensi kepada pandangan MK sendiri. Jadi MK selama ini memandang bahwa pemilihan bukan merupakan rejim pemilu. Nah, ini yang harus dijelaskan, ditegaskan bahwa betulkah bahwa pemilihan atau pilkada kepala daerah itu merupakan di luar rejim pemilu. Karena semua mulai dari tahapan sampai kepada prosesnya dan hasil itu adalah menggambarkan pemilu universal. Tidak kurang dan tidak lebih, sehingga kita perlu menyamakan. Nah, kalau kemudian majelisnya tidak dibentuk dan kemudian diserahkan pada pihak lain, misalnya apakah Bawaslu mampu melakukan ini? Tentu akan mengatakan mampu. Tetapi problemnya ini akan memberikan ketidakpastian hukum pada saat orang melakukan gugatan atau permohonan pada PHP pemilihan, misalnya. Sehingga kalaupun tidak menimbulkan keresahan, minimal
ketidakpuasan, kekecewaan. Nah, kekecewaan ini sebenarnya sudah banyak menumpuk di kita, yang kemudian tidak tersalurkan. Nah, harusnya politik itu memberikan saluran-saluran sehingga semua kekecewaan, komplain itu bisa ditanggapi dan ada jalan keluar. Pada saat semuanya macet, kita tidak berharap kemudian terjadi semacam ledakan lah. Itu kalau kemacetan itu kemudian melewati ambang batas, apalagi kemudian kalau bicara tentang anak muda mungkin tidak memahami ini bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena pihak-pihak yang harusnya mengkomunikasikan ini kemudian tidak terbangun komunikasi. Salah satunya adalah pembahasan di Komisi 2. Baraya, ini memang problem konstitusi kita. Jadi Undang-Undang Nomor 10 tentang pemilihan, maksudnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi itu meniscayakan hadirnya sebuah majelis yang menyelesaikan hasil pemilihan pilkada, dan itu harus 6 bulan sebelum November, artinya Juni 2024 itu harus sudah hadir. Tetapi pembahasan itu kemudian mengatakan ditunda dan agak repot. Belum ada penyelesaian. Jadi bukan yang terburuk ya, alternatif yang paling mudahnya itu melalui Perpu bisa kemudian diberikan kepada Bawaslu kemungkinan besar. Jadi mulai dari Perpunya sendiri tidak mungkin Perpu berisi sesuatu yang detail. Perpu itu adalah sebuah exit strategi, di mana hanya berisi tentang sesuatu yang sangat darurat. Nah, kalau darurohnya ini sudah dipersiapkan, daruroh yang sudah bisa diantisipasi, artinya ada kelalaian para pihak pembuat undang-undang membiarkan sampai pada batas tertentu kemudian lahirnya sebuah Perpu. Kedua, ada banyak sekali isu yang harus dijawab. Misalnya ada yang mengusulkan presiden 3 periode, itu juga harus dijawab. Dengan pembahasan itu akan terjawab. Terus kemudian soal-soal lain, misalnya tentang bagaimana tentang partai politik akan mengajukan calon-calon presiden dan wakil presidennya, ini harus dijawab. Tentang ambang batas harus dijawab. Kemudian tentang stelsel, apakah pemilihan pemilu DPR DPRD itu menggunakan stelsel proporsional terbuka atau ada tertutup. Ini juga harus dijawab. Nah, jawaban-jawaban ini akan menumpuk kalau ditaruh di Perpu, itu satu hal. Hal lain, Perpu nampaknya juga kalau terlalu teknik seperti itu akan menjadikan permasalahan-permasalahan dalam hal implementasi. Misalnya andaikan diberikan kepada lembaga misalnya Bawaslu atau DKPP, ini dalam Undang-Undang 7-nya tidak berubah. Sehingga kalau Perpu berubah di Undang-Undang 10, sementara di Undang-Undang 7-nya tidak berubah, akan menimbulkan problem. Bisa ditarik ke MK, tetapi kita tahu bahwa MK pun adalah sebuah pembuat legislasi negatif. Artinya dia tidak bisa menciptakan sebuah undang-undang. Akang dan tentu teman-teman civil society lainnya pasti akan menolak bahwa Perpu sebagai solusinya. Karenanya kemudian meskipun sudah ada kesepakatan tidak akan membahas Undang-Undang Nomor 7, itu diharapkan kesepakatan yang sekarang saja mudah-mudahan dibuka lagi untuk merubah Undang-Undang Nomor 7 2017 itu. Kita dilematis pada saat berbicara tentang timeline. Harusnya memang pembahasan itu terus dijalankan, sehingga ada penjelasan tentang timeline-nya seperti apa, terus kemudian apa yang dirubah, dan kemudian output-nya akan seperti apa, sehingga kita tahu outcome-nya. Kalau ini dihentikan dan tidak ada jawaban sampai hari ini, artinya pada bulan ini adalah sesuatu yang sangat krusial untuk melanjutkan atau tidak, dan jawabannya hampir pasti tidak diteruskan dengan segala alasan, maka ini menjadi bom waktu, saya pikir. Bom waktu untuk bukan pemilu, tetapi untuk demokrasi Indonesia. Saya berharap bahwa pemilu 2024 adalah transmisi demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih digital, demokrasi yang lebih maju, demokrasi yang lebih banyak menampilkan anak muda. Dan kodifikasi itu diharapkan juga menyiapkan atau menampung itu adalah bagian daripada transmisi itu. Kita tidak mempersiapkan transmisi. Kita seperti berhenti di jeda waktu yang dipikiran banyak orang yang saya pikir cukup sepuh ya untuk berada di kekuasaan. Menghentikan pembahasan ikhtiar kodifikasi pemilu adalah menghentikan, membuat kita tidak lagi punya harapan. Kita berhenti sampai suatu ketika perubahan itu dipaksa oleh keadaan, karena semua berubah di luar. Di luar semua berubah, tetapi di dalam kita mempertahankan karena khawatir dengan perubahan. Ada kelompok-kelompok yang khawatir dengan perubahan, saya pikir seperti tadi, khawatir terjadi kegaduhan kalau kemudian kita akomodir berbagai kepentingan publik. Salah satunya misalnya diakomodir tentang adanya
ambang batas dari pilpres yang kemudian bisa saja lebih rendah dari ini, atau ambang batas daripada parlemen yang bisa saja lebih tinggi dari ini. Jadi partai kecil khawatir ambang batas itu naik untuk parlemen, sementara kelompok yang dari penguasa khawatir kemudian ambang batas dari pilpres ini bisa turun. Jadi disitulah kekhawatiran kedua belah pihak bertemu. Ada juga penyelenggara yang punya kekhawatiran-kekhawatiran yang saya pikir juga kemudian bertemu juga. Oh, ternyata ada juga penyelenggara yang punya khawatir itu. Iya, misalnya kalau penyelenggara dirubah, kembali ke ad hoc misalnya. Kan ini menjadi problem baru lagi. Oke, Baraya, dari perbincangan kita di sesi pertama ini, saya bisa bukan mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya ikhtiar untuk menunda kodifikasi undang-undang tentang pemilu dan menyatukan bahkan dengan undang-undang pilkada sebetulnya menghindari kegaduhan sesaat, tetapi sedang bersiap-siap saja kita menunggu bom waktu. Begitu Kang ya? Seperti itu. Dan nampaknya juga membuat kita stuck, padahal demokratisasi di banyak belahan dunia dan perkembangan IT sudah berubah di kiri kanannya. Saya pikir itu di sesi pertama. Oke, sekarang sesi kedua Kang. Kita akan diskusi soal harapan Akang terutama untuk generasi muda yang kita paham bahwa di Indonesia dan banyak beberapa negara lainnya dia akan mengisi ruang yang sangat besar gitu. Apa harapan Akang terhadap generasi muda? Pertama tentu saja kita berharap yang terbaik, Kang, dan saya yakin tentang perubahan dan perbaikan itu. Karena shift of generation dari abad 20 ke abad 21 itu memang sangat signifikan. Perubahan yang kalau saya melihat mirip-mirip dengan abad 18-19 menuju abad 20, abad teknologi. Sesuatu yang membuat kita begitu khawatir di satu sisi, kemudian tetapi memberikan harapan di sisi lain. Dan kita tahu tentunya tidak ada sebuah harapan yang kemudian semuanya terjadi baik, ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Tentu kalau berkaitan dengan harapan, kita berharap bahwa generasi di abad 21 ini kemudian memperbaiki apa yang ada di abad 20 dan 19. Salah satunya adalah terjadi konsorsium ataupun kolaborasi anak-anak muda di seluruh dunia. Karena saat ini kita melihat jangankan untuk ke depan. Misalnya soal pandemik. Pandemik ini hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi global. Kemudian soal lingkungan hidup. Lingkungan hidup hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi global juga. Kemudian soal nuklir, soal hal-hal lain, kemiskinan dan lain sebagainya, hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi global. Ini belum terjadi. Karena apa? Karena frame dunia masih bekerja dengan monetarisme model lama, misalnya kemudian business as usual dalam hal global warming, kemudian penyelesaian konflik yang masih menggunakan fisik dan politik yang lebih menyakiti dibandingkan untuk bekerja sama. Misalnya apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Kongo, apa yang terjadi di Israel Palestina. Nah, ini kan masih menggunakan pola-pola lama yang justru di abad 21 ini sudah tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau kita gunakan itu, dunia ini sudah tidak mampu lagi untuk memberikan daya dukung untuk manusia perang-perangan di antara manusia. Jadi pada saat manusia menjadi serigala untuk sesamanya, ini mungkin di abad 19, abad 20 masih bisa. Di mana jumlah penduduknya masih 2 miliaran. Begitu kita menjelang 8 miliar, 10 miliar, maka sebuah ledakan kecil di suatu daerah akan menjadikan ketimpangan yang begitu luar biasa dan efek negatifnya juga begitu luar biasa. Kita lihat virus di Wuhan, kemudian efeknya sampai Kang Otong masih pakai masker. Kan? Ini kan efek yang luar biasa. Apa yang terjadi di Wuhan, sebuah kota yang berkembang? Ini etikanya mah aja, Kang. Iya, artinya begini bahwa ini. Kemudian kita juga menggunakan YouTube ini, mohon maaf saya sebutkan itu sosial media ini juga percepatannya karena COVID. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Indonesia sendirian, Amerika sendirian, Eropa sendirian. Ini adalah sebuah kolaborasi global yang tentu saja kita, saya sendiri sebagai generasi akhir dari sebuah baby boomer itu nggak punya frame tentang kolaborasi global seperti apa, digital seperti apa, kemudian algoritma seperti apa yang mampu menampung kolaborasi global itu. Dan inilah yang kita harapkan di generasi muda. Jadi harapan besar terhadap generasi muda karena abad 21 ini adalah abadnya mereka, dan merekanya itu adalah bukan mereka
Indonesia saja, bukan mereka yang Islam atau Muslim saja, tetapi adalah mereka yang interfaith, antar negara, antar keyakinan, antar budaya, bahkan nantinya mau menjadi satu antar generasi. Antar generasi. Iya, sehingga ya kita juga tidak bisa membayangkan kalau kemudian generasi muda mengabaikan saya sudah jadi manula, kemudian menjadi makhluk yang sengsara karena manula kan. Perlu ada kolaborasi juga, bagaimana juga memproteksi generasi selanjutnya, generasi yang lebih mudanya, untuk kemudian melahirkan kolaborasi antar generasi, kolaborasi antar agama, kolaborasi antar negara, kolaborasi antar budaya. Oke, Kang, ini keren sekali. Jadi generasi muda, Baraya Muda, di perbincangan kedua ini, harapan Kang Kakak, tentu saja harapan kami sebagai generasi baby boomers, gitu kan, generasi yang sebentar lagi menjadi generasi apa katanya youth, begitu ya? Iya, betul. Dia tidak dari tua ke agak sedikit ini, tapi 440 begitu. Oke. Itulah harapan kepada kita semua. Di hadapan kami kru ini luar biasa mudana, dan kami beda generasi. Itu harapan Pak Kakak. Nah, untuk itu kira-kira apa persiapan generasi muda dari mulai hari ini atau selanjutnya, untuk ini kan generasinya mereka, sebetulnya masanya mereka. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan hanya membuka bottleneck, memberikan ruang kepada mereka. Iya. Karena bottlenecknya masih dipegang oleh orang-orang tua yang berpikir tentang hari ini dan ke depan dengan cara yang masa lalu. Yang sudah harus, misalnya soal manajemen. Manajemen itu sudah tidak bisa lagi kita menggunakan TQM, Total Quality Management, tetapi manajemen kolaboratif. Itu sudah berbeda dengan total quality. Kalau total quality untuk saya memproduksi yang terbaik, kemudian Anda membeli. Tapi ke depan, generasi ke depan itu merupakan kolaboratif. Kolaboratif seperti apa? Kami memahami Anda setelah Anda menyampaikan. Lewat apa? Lewat gadget. Mereka tahu dengan ya machine learning, kemudian algoritma, big data, kemudian artificial intelligence. Mereka akan menemukan apa yang kita butuhkan. Mungkin soal jam kerja itu sudah berbeda. Kalau kita masih menggunakan jam kerja, generasi yang akan datang bukan soal jam kerja, tetapi kualitas kerja. Bukan diukur dari berapa lama Anda bekerja, tetapi kualitas kerja Anda seperti apa. Mungkin sangat kreatifnya sedemikian rupa, satu kali bekerja 10 jam, 20 jam per minggu, kemudian menghasilkan untuk 1 tahun. Kita sebagian besarnya untuk masalah-masalah sosial. Mereka mengurus Kang Otong, saya, supaya tidak menjadi 404. Itu kan menjadi Gatot lah istilahnya. Jadi sebetulnya ternyata bagi generasi muda, peran kami generasi sebelumnya itu ya tidak membatasi mereka. Betul. Dan membuka ruang itu sebebas-bebasnya kepada anak-anak. Di awal perbincangan kita, saya sempat menyampaikan bahwa saya misalnya terlalu banyak berharap ke si bungsu saya. Pak Kakak katakan bahwa sebetulnya kalau saya terlalu banyak berharap, itu artinya bahwa saya melupakan bahwa generasi masa depan itu adalah milik-milik mereka. Sementara kita hanya mungkin menyaksikannya, itu pun kalau sehat, mengantarkan mereka transmisi. Dan mungkin mentransmisi. Terima kasih Pak Kakak. Ini sudah masuk 20 menit yang kedua nampaknya. Kita akan diskusikan sesi yang kedua. Di sesi kedua ini ke depan Pak Kakak tadi sudah sampaikan Kakak soal algoritma. Saya di kesempatan halal bihalal kemarin dengan tokoh nasional itu menyebutkan ada satu, bahwa di masa sekarang dan ke depan kita ada ketergantungan besar kepada apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan algoritma. Apa kira-kira yang Pak Kakak bayangkan, terutama soal algoritma akan bukan hanya mengatur tapi memaksa dan menuntun kita berubah di banyak hal. Mekanisme pemilihan termasuk pemilu, pilkada, juga menata hidup dan kehidupan. Apa yang Pak Kakak bayangkan itu? Pertama, bahwa mau tidak mau kita berbicara secara universal. Jadi yang kalau ini hari kelahiran Pancasila. Kebetulan bisa soal Pancasila. Kalau ini. saya ingin melihat apa yang dirumuskan oleh founding father itu sudah sangat kuat. Tetapi perlu sebuah interpretasi baru, pemaknaan baru dengan kondisi yang ada saat ini, mapping saat ini. Misalnya soal sila kedua dan ketiga, yang akhirnya melahirkan sila kelima, itu adalah sesuatu yang harus dikolaboratifkan. Sehingga tentang keindonesiaan, nasionalisme, itu harus berbarengan dengan kemanusiaan untuk melahirkan keadilan sosial. Nasionalisme Indonesia dalam istilah Persatuan Indonesia itu mesti dibaca dengan universalitas. Sehingga kita tidak bisa membedakan, oh Anda orang Nigeria, oh Anda orang Hispanik, Anda orang Melayu. Tidak.
kita adalah sebuah universal yang diisi oleh manusia yang juga universal. Nah, itu dulu harus lahir blue chip. Blue chip tentang algoritma ke depan. Blue chip tentang artificial intelligence ke depan. Blue chip itu untuk mewadahi seluruh kepentingan umat manusia. Sehingga kerusakan lingkungan di Subang itu kemudian blue chipnya bisa kita buatkan di Silicon Valley. Kemudian soal kekurangan pangan, kita blue chipnya mungkin dibuat di Indonesia dengan IR-nya misalnya. Sehingga kita bisa mengirim pangan dan tidak bisa lagi terjadi semacam persaingan yang tidak sehat. Saat ini terjadi persaingan tidak sehat ketika misalnya keluar dari masalah krisis minyak fosil berubah menjadi krisis chip. Produksi chip ini kekurangan di dunia. Kemudian produksi virus untuk antivirus juga kekurangan. Nah, ini kan menggambarkan pola hubungan internasional yang masih menggunakan pola lama, persaingan pola lama, sehingga persaingannya itu lebih kepada cooperation, bukan kompetisi tapi cooperation. Cooperation and competition dijadikan satu. Kompetisinya dalam arti mencari yang terunggul, cooperasinya adalah tidak boleh nobody left behind. Tidak ada seorang pun yang tertinggal di muka bumi ini. Jangan berpikir Indonesia maju kemudian yang semuanya baik-baik saja. Harus semuanya, apalagi kalau di dalam Indonesia tentu saja tidak boleh ada kawan-kawan kita di Papua yang senjang atau di Banten atau di mana. Kita harus bareng-bareng semuanya seperti itu. Jadi ketika yang dimaksud dengan dalam skala kecil, ketika Subang maju, berarti kiri kanannya yang berbatasan dengan Subang tidak boleh juga merasa. Begitu kita punya pelabuhan, maka pelabuhan itu adalah pelabuhan milik Jawa Barat Utara minimal, atau Jawa bagian utara, atau seluruh Jawa Barat minimal seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menata masa depan dengan konsep ada yang dimaksud dengan algoritma. Berarti kita menggunakan konsep kolaborasinya dan dibuat bersama-sama, sehingga disitulah nilai daripada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, artinya demokrasi itulah demokrasi digital. Jadi kita harus memulai dari demokrasi digital, mulai dari pembentukannya, mulai dari kita merancang bangun tentang digital saat ini dan ke depan. Nah, saat ini kan masih masing-masing. Elon Musk, saya bisa ke Mars. No way. Saya pikir itu hanya cara berpikir. Jadi jangankan kita orang yang sangat depan dalam hal teknologi sekalipun, mereka masih menggunakan sistem kompetisi dengan abad 20. Ini yang akan habis. Sehingga kemarin kita lihat Bitcoin hancur. Kalau saya sudah menduga, begitu Elon Musk masuk kemudian hancur. Itu kan pola-pola yang sebenarnya, mohon maaf, secara moralitas saya agak kurang happy dengan cara masuk kemudian dia keluar dan hancur Bitcoin. Walaupun saya juga termasuk yang belum percaya pada Bitcoin yang dengan cryptocurrency yang ada. Tetapi cryptocurrency harus diciptakan untuk kemakmuran, bukan untuk kekayaan sebagian, kemakmuran seluruh bangsa. Ketika misalnya cryptocurrency ini memberikan ruang yang sama untuk transaksi sedemikian rupa, sehingga pertama kompetisinya menghasilkan yang terbaik, kemudian kooperasinya membuat nobody left behind. Kang. Dari diskusi kita yang terakhir ini, apa kira-kira sketsa gambaran Akang menata dunia di masa datang? Karena bagaimanapun kita sudah diskusi banyak nih. Ketika kita sama-sama maju, tidak menegasikan yang lain, kemudian ketika kita berkembang, kita lewat konsep kolaborasi. Apa kira-kira ketika gambaran dunia di masa datang itu, dan idealnya seperti apa gitu? Sampai paruh pertama abad 21 itu terjadi pola lama. Tetap saja terjadi pola lama sampai kita menyadari bersama bahwa kemudian korbannya juga bisa banyak. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Artinya pola persaingan abad 20 masih digunakan. Kita melihat abad 19-20 Cina terkoyak oleh berbagai kekuatan. Nanti mungkin negara lain yang terkoyak oleh kekuatan, salah satunya Cina dan Rusia dan Amerika misalnya. Tetapi ini tidak akan lama, karena begitu terjadi kesenjangan, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Begitu kerusakan lingkungan, tidak ada satu bagian pun dari dunia yang bisa selamat, karena kita semua berada dalam dunia yang sama. Dan belum ada terpikir Mars menjadi salah satu penyelamat atau bulan menjadi wilayah yang penyelamat, belum seperti itu, karena dari komposisinya belum memberikan ruang untuk hidup senyaman di dunia ini. Nah, untuk itu saya pikir
mau nggak mau pasti ada semacam sebuah kegelisahan di masa anak-anak muda, yang kemudian Silicon Valley itu justru menjadi semacam tanah penjajah untuk daerah-daerah lain. Dan tentu akan ada nasionalisme yang bangkit di abad 21, nasionalisme abad 21, yang nasionalismenya adalah berbentuk universal. Sehingga akan yang namanya Silicon Valley, kemudian juga misalnya di China beberapa pusat-pusat teknologi itu juga akan harus berbagi. Pada saat itu terjadi, maka akan ada sebuah perimbangan baru. Jadi kita melihat dari abad 19 ke abad 20 terjadi perubahan sehingga manusia relatif lebih tidak banyak perang dibandingkan abad-abad sebelumnya. Jadi terakhir adalah tahun 45 lah. Kemudian setelah itu kita panjang sekali, sejak 45 itu hampir tidak ada perang yang begitu besar, kita bisa menghindari, tetapi ada bahaya juga. Karena perangnya itu kemungkinan secara fisik nampaknya tidak nampak, tetapi kerusakannya jauh lebih besar. Seperti ya kita belajar dari perang Israel, ini harusnya sesuatu yang bisa dicegah. Dan seluruh dunia harusnya mencegah itu. Sehingga tidak ada emosional soal agama, emosional soal kebangsaan, tapi ada emosional sebagai manusia. Baik pihak yang berperang, misalnya sekarang bagaimana kita berpikir tentang Myanmar, gitu kan, junta militernya. Kita ingin ngomong sama junta militer, Anda merusak negara Anda sendiri. Saya sudah melihat ke sana. Begitu junta militer mengambil alih, saya tahu yang terjadi adalah kerusakan. Kalau nggak salah, kalau saya di sini beli bakso seharga 10.000, di sana itu bisa 2 mangkok. Artinya begitu rendahnya daya beli masyarakat di sana. Kemudian ketika ada kekuatan yang super body, kemudian mengambil alih dan berpikir akan menang, urusannya kalah menang, maka yang terjadi kemerosotan yang lebih dalam lagi. Anda boleh menang di negara Anda, tapi negara Anda menjadi merosot. Saya harap tidak terjadi di Indonesia. Dan contoh yang paling ini lagi, sebagaimana ketika Timor Leste dulu, atau Timur lepas dari Indonesia, menganggap bahwa itu adalah harapan, di masa datang terpikirnya adalah kesejahteraan bersama. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada kabar bahwa mereka berada posisi yang tidak baik juga, begitu Kang ya? Saya pikir kalau senjangan ada dimanapun. Tetap. Jadi saja. Kita melihatnya memang tidak mudah melihat nation state itu. Misalnya secara ini kan gambaran tentang dunia saat ini, baik di Afrika, Timur Tengah, termasuk kita Indonesia, itu kan eks penjajahan. Sehingga batas-batas nation state itu dipaksa oleh historis, oleh sejarah untuk kita menerima Indonesia seperti ini, untuk menerima Malaysia seperti itu, untuk menerima Timor Leste seperti itu. Dan saya pikir kalau kita mencoba untuk mereduksi itu, artinya harus ada upaya yang sangat kuat. Upaya itu adalah soal kolaborasi generasi muda untuk melihat dunia sebagai sebuah universal. Dengan diskusi kita tadi bahwa salah satu universal simbolikumnya adalah algoritma yang menyatukan teknologi. Tetapi saya berpikir bukan pada posisi bahwa teknologi akan menguasai manusia. Karena teknologi hanya bisa dikendalikan oleh manusia. Yang kita perhatikan adalah the man behind the machine. Siapa yang berada di balik teknologi, itu yang paling penting. Sehingga diperlukan generasi muda yang cerdas, generasi yang muda yang mampu untuk mempunyai empati, mempunyai masa depan sebagai manusia, yang kemudian menguasai teknologi itu untuk kita bersama. Kang. Ini sudah memasuki bagian akhir, nggak terasa kita sudah lebih mungkin 32 menitan. Ya, di sesi yang terakhir ini kita akan diskusikan tentang Subang. Karena bagaimanapun saya berdua dengan Kang Kakak ini orang yang lahir kemudian besar, sekalipun kita berkhidmat di Pak Kakak tentu di secara nasional di KIPP dan saya di Sumatera Barat. Kang, apa yang akan lihat Subang ini? Jadi katanya sumber daya alamnya melimpah begitu ya, dari pegunungan sampai laut, kemudian juga kita punya sumber daya manusia yang tidak kurang. Nah, apa yang akan lihat Subang selama 20 tahun terakhir ini dan apa harapan akan ke depan gitu? Ya, hampir sama dengan berbagai daerah. Itu salah satu yang terjadi kekurangan di sebuah daerah pada saat reformasi, pada saat otonomi daerah adalah soal leadership. Jadi intinya di leadership itu. Karena kalau kita bicara tentang sumber daya, maka sebenarnya ya cukup lah. Tetapi bagaimana kita memacu dan memicu generasi muda untuk memegang perannya, itu problem. Artinya sistem baik secara nasional maupun secara lokal menjadikan kita belum mendapatkan leadership yang mampu untuk menjembatani
kebutuhan untuk perubahan dengan apa yang terjadi. Misalnya, ya saya sebut saja kasus korupsinya belum bisa ditegakkan. Kita tidak bisa membayangkan karena kasus korupsi itu ada ribuan PNS yang sebenarnya belum tentu layak, tetapi mereka masuk dengan cara yang salah. Nah ini kan walaupun pemerintah itu hanya memegang sekitar 10% dari PDRB, tetapi itu adalah ruang publik. Itu adalah energi publik yang harus dibelanjakan untuk pelayanan dan kepentingan publik. Misalnya kalau untuk dari 3 triliun itu 30%-nya untuk publik, sebagian besar untuk rutin, maka 30% itu walaupun kecil dibandingkan PDRB, berarti kan kalau 30% itu hanya 1 triliun. Dibandingkan PDRB-nya 39 triliun. Hanya 1/40. Tetapi ini penting, jangan dikorupsi dulu. Ini salah satu leadership. Nah, dengan demikian maka yang dibutuhkan adalah kembali bahwa ruang anak muda harus diberikan. Sistem harus diberikan, tetapi ini kan problem bahwa kita berdesentralisasi itu setelah pusat mengatakan desentralisasi. Tetapi kemudian pusat juga menarik desentralisasi, menarik otonomi dengan kewenangan pusat, dan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga kita berharap bahwa kolaborasi antara daerah dan pusat menghasilkan sesuatu yang terbaik, termasuk di Kabupaten Subang. Keren. Baraya Muda, banyak yang tokoh yang saya anjangi, saya semahi, tetapi Kang Kakak tadi menyampaikan kepada kita sebetulnya strategi sekali. Kita membayangkan bahwa dari PDRB sebetulnya APBD Subang itu hanya 1 dibandingkan 39. Jadi seperti 39, artinya dari 3 triliun hanya satu yang APBD dan hanya untuk publik itu hanya 1 triliunnya dibandingkan dengan PDRB-nya 39. Jadi kalau kita terlalu berharap besar kepada APBD sebetulnya tidak bagus juga, sangat jauh. Tetapi faktor leadership sebetulnya dari 1 triliun itu bisa memberikan akselerasi ya kan? Dan bisa kuncinya juga multiplier efeknya justru sangat luar biasa. Nah, karena tidak ada lembaga lain yang mempunyai kemampuan untuk menghadirkan 1 triliun untuk publik. Itu yang harus pandang. Meskipun cuma 1 dibandingkan 39 triliun, tetapi peran dari APBD kita penting, dan lebih penting lagi adalah peran leadership dari kepemimpinan itu. Ke depan, kira-kira apa harapan Akang untuk generasi muda, terutama bagi mereka yang ingin berkhidmat di dunia politik dan jabatan publik, misalnya seperti anak-anak muda kita ini kan? Pertama, bahwa dunia ke depan adalah dunia kolaboratif. Kalau dulu memang kompetisi, kita bekerja keras, kompetisi, menguasai tanah, akan menjadikan kaya raya, dan kemudian kita tidak apa-apa. Tetapi generasi yang akan datang, Anda menguasai tanah melebihi batas Anda, maka Anda akan membuat orang lain sengsara dan membuat ketimpangan. Dan ketimpangan itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk sampah yang menggunung. Misalnya, itu sudah terjadi sekarang. Begitu Anda menikmati konsumsi melebihi batas, maka yang terjadi adalah sampah. Nah, sehingga dalam kondisi yang harus kolaboratif, maka generasi muda bekerja dimanapun, berkhidmat dimanapun, maka dia harus berkolaborasi dengan semua pihak. Misalnya dia politisi, maka politisi harus menggandeng pengusaha juga, politisi juga harus menggandeng buruh, politisi harus menggandeng pendidikan, kesehatan. Jadi semuanya menjadi sebuah mosaik di mana politisi bekerja pada bidang-bidang politik, ekonomi di bidang ekonominya, dan semua bidang-bidang bekerja bersama. Karena semuanya seperti pilar yang hanya bisa terbangun dengan berdiri sama. Jadi tidak terjadi ketimpangan. Begitu ada terjadi ketimpangan, maka Anda pun dimanapun Anda, baik politik maupun, akan mengalami ketimpangan juga. Jadi hubungan bejana berhubungannya ini jauh lebih saling ketergantungan, interdependensi di masa depan jauh lebih bekerja dibandingkan saat ini, di mana kita bisa membuat pulau-pulau, kita berada di daerah, misalnya sekarang orang membangun klaster yang terpisah antara orang miskin dan orang kaya, bisa dilakukan. Ke depan nggak bisa lagi, karena mata airnya sama dengan Anda, karena pembuangannya sama dengan Anda, karena Anda punya anak-anak yang bergaul dengan mereka. Itu berbeda sekali dengan masa paling tidak langit, matahari serta udara yang dihirupnya adalah itu yang sama, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Terima kasih Akang, luar biasa ini Baraya. Tanpa terasa 4 segmen dan durasinya sudah 40 menit, berarti kita 2 tayang ini kalau 20 menitan, keren sekali. Saya biasanya memberikan kesimpulan, tetapi di hadapan Kang Kakak kemampuan saya untuk mengambil kesimpulan menjadi hilang. Tetapi satu saja yang saya ingat dari Pak Kakak itu, satu kuncinya adalah kolaboratif. Di masa depan, mulai hari ini dan masa depan, baik anak-anak muda, pemerintah,
baik daerah dan pusat, kata kuncinya adalah kolaboratif karena kita berada di bumi yang sama, menghirup udara yang sama dan di bawah langit yang sama. Kemudian soal pemilu tentu Pak Kakak mengharapkan, Kang Kakak mengharapkan kepada kita semua bisa memahami bahwa apa yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Komisi 2 dan Komisi 2 DPR dan pemerintah ketika menunda pembahasan membuat kodifikasi pemilu di Indonesia itu sebetulnya sedang menghindari, menurut mereka sedang menghindari kegaduhan, tapi pada dasarnya sedang menunda untuk mendapatkan persoalan persoalan yang kemungkinan kita tidak bisa bayangkan saat ini. Jadi sesuatu yang unpredictable terjadi. Dan itu sangat dikhawatirkan, sangat miris kita mendengarnya. Mudah-mudahan ke depan ini ketika kita masa pandemik, kekuatan civil society untuk menyuarakan ini tentu masih kita tunggu ya bersama-sama dengan perguruan tinggi, tetapi antara pemerintah dengan DPR di Komisi 2 juga ada kesadaran untuk bahwa ini persoalan bersama kita. Saya pikir itu Kang ya. Ada hal yang terakhir yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya pikir apa yang dilakukan Kang Otong adalah luar biasa. Saya harus semangatnya untuk berbagi ini luar biasa dengan walaupun sudah ubanan Kang ya. Ya, artinya bahwa mencoba untuk menjadi generasi yang mentransmit proses perubahan dan inilah proses perubahan yang terjadi Kang Otong dengan kru yang muda dari kawan-kawan kampus. Saya pikir ini adalah salah satu bentuk yang memang perlu dikembangkan. Dan yang paling penting adalah di masa transmisi ini memang diperlukan kerja keras. Kalau tadi saya katakan generasi yang akan datang itu kerja cerdas, tapi sebelum kerja cerdas adalah kerja keras. Nuhun, hatur nuhun Akang. Tos ieu nonton waktu Akang di Akang waktosna istirahat kedana di Subang tapi terganggu lagi gitu. Nuhun. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.